Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ataman khabaru risalah wa nasaha ummah wa jahada lillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana lil mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu illa halikallahu salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita dapat melanjutkan kajian subuh hari. Temukan ada subuh akbar, di sini ada subuh hari. Kita melanjutkan hadis kitab Sahih Bukhari, kalau tidak salah hadisnya yang ke 472. Hadis 472. Ini masih bab tentang masjid, tetapi sudah masuk ke bab sholatnya, gitu. Sudah masuk ke sholat. Hadis yang ke 472 ini hadis dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Lagi-lagi kalau ada riwayat dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, itu hadisnya yang masuk dalam rantai emas periwayatan hadis, atau disebut dengan silsilah zahabiyah, rantai emas ya, periwayatan hadis. Beliau mengatakan sa'ala rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Jadi ada seseorang bertanya kepada Rasul, padahal Rasul itu sedang di mimbar. Jadi ini mungkin merupakan dalil bahwa orang itu ketika pidato bisa diinstruksi. Bisa diinstruksi. Orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau itu di saat itu alal mimbar, di atas mimbar. Pertanyaannya adalah, ma tara fi sholatil lail? Ya Rasulullah, terangkanlah qiyamul lail. Terangkanlah tentang salat qiyamul lail atau salat tahajud. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan, qala masna masna. Salat qiyamul lail itu 2 rakaat. Bagi ayat 4 rakaat ayat. Kita menggunakan riwayat Tirmizi pami di Bukhari 2 rakaat. Yang paling kuasa bang di Sahih nya Bukhari. Hadis Bukhari kan hadis-hadisnya yang hadis-hadis grade A lah, ya. Hadis-hadis nomor 1. Nah ini dalam riwayat ini disebutkan sholat qiyamul lail itu tata caranya adalah masna 2 rakaat. Aya sebagian anu emut kata masna teh di bab nikah hukum farqiu atau balakum minan nisa'i masna tuh Quran ge 2 heula cenah 2 heula masna wasulasa warubah. Baru kalau tidak bisa merasa tidak bisa adil baru fawahidatan. Dan tadilu fawahidatan maka satu saja. Jadi prinsipnya prinsip dasarnya 1, tapi kalau sekiranya bisa adil mah enggak 2. Enggak 3, enggak 4. Tapi ada yang sederhana memahaminya gitu. Itu Quran kita bahasa nanti masna heula aja. Panggihu mantu balaku ini saya masna 2 heula aja. Baru terang adil henteu teh 2, ieu cuma adil kumaha. Ya, ieu mah hiji-hiji gitu. Ala kulli hal kalau tidak bisa adil maka fawahidatan. Fa idza khasyiya subha shalla wahidatan. Nah, kalau dia sedang tahajud qiyamul lail lalu khawatir keburu subuh, maka shalla wahidatan, segera witir 1 rakaat. Jadi witir itu bisa di akhir waktu menjelang subuh, bisa juga di awal waktu setelah sholat isya. Dalam hadis Abu Hurairah, sama ini juga Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan awsani khalili bisalasin. Kekasihku yakni Rasulullah berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara, kata Abu Hurairah. Yang
pertama adalah sunnah duha, yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang ketiga adalah an utiro qabla an anam, untuk witir sebelum tidur. Ya berarti ada 2 petunjuk yang kita miliki sekarang. Witir itu bisa sebelum tidur atau ba'da isya, bisa juga witir itu nanti di ujung malam sebelum kita masuk waktu fajar. Wahidatan, 1 rakaat. 1 rakaat. Sekiranya waktunya mepet atau rada-rada tos tuduh atau istu puguh socate 1 rakaat. 1 rakaat. Iya. Wa innahu kana yaqulu ij'alu akhir salatikum witran. Tutuplah salat-salat kalian di malam hari dengan sunnah witir. Salat sunnah witir. Fa inna nabiyya amara bihi, karena Nabi SAW memerintahkan itu. Jadi ada beberapa ibadah yang wajib bagi Nabi tetapi disunahkan bagi umatnya. 3, yaitu sunnah duha, witir, lalu satu lagi adalah qiyamul lail. Itu bagi Nabi wajib. Namun kita umatnya diberi keringanan supaya tidak memberatkan. Jadi jatuhnya sunnah bagi kita, tapi bagi Nabi itu wajib. Artinya sunnah 3 ini sunnah muakkadah banget. Qiyamul lail, witir, duha. Jangan pernah lepas itu, karena Nabi sendiri mewajibkan kepada dirinya. Hanya saja khawatir memberatkan umatnya, terus disunahkan saja. Terkhusus salat sunnah duha. Salat sunnah duha itu fadilah dan keutamanya adalah setara dengan 360 kali sedekah. Dalam hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yusbihu mu'min illa wa an yatasaddaqa salasumia wasittina sedekah. Tidaklah seorang muslim itu menemui pagi hari kecuali hendaknya dia bersedekah dengan 360 sedekah. Jadi kalau kita menemui hari baru, diberi kehidupan nih, besok nemu hari baru, maka di antara bentuk syukurnya ataupun ibadahnya adalah kita diperintahkan untuk sedekah 360 kali per hari. Bahkan ini perintah mendekati wajib kalau menurut saya, karena bahasanya itu la yusbihu aw ma yusbihu mu'minun. Tidak pas, tidak bisa seorang mukmin ketemu waktu pagi kecuali dia bersedekah 360 kali. Nah, para sahabat keberatan. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, la yaqdiru aw la yastati'u minna ahadun misla dzalika. Ya Rasulullah, tidak semua di antara kita dapat melakukan itu sedekah 350 kali. 360 kali per hari. Laisa minna yastati'u dzalik ya Rasulullah. Tidak ada yang sanggup. Mungkin 1-2 yang bisa. Karena keterbatasan dan sebagainya. Maka Rasul menimbali, fa inna fi kulli tasbihatin shadaqah. Bisa kamu sedekah, tidak mesti pakai harta, tapi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin, setiap tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa kulli takbiratin juga sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, salat sedekah. Di ujung hadis, nah ini inti tema kita, di ujung hadis, wa yajzi'u dzalika raq'atad duha. Awatu yajzi'u dzalika raq'atad duha. Dan itu bisa digantikan atau bisa di-cover yang 360 kali sedekah itu dengan 2 rakaat duha. Makanya panglebar-lebarna jalmi lamun mendak waktu duha kedua minimal 2 rakaat. Karena itu setara dengan 360 kali sedekah. Dan kita yakin betul bahwa sedekah itu membiakkan dan mengembangkan rezeki. Sudah janji Nabi itu. Mana pasal malun min sedekah. Demi Allah tidak akan pernah berkurang harta itu jika disedekahkan. Bahkan lebih jelasnya lagi bahwa
harta sedekah itu hanya akan menambahkan dan memberkahinya. Sedekah itu hanya akan menambah harta dan juga meningkatkan keberkahannya. Itu janji Nabi SAW. Nah ini sedekah duha ini 360 kali kesamaannya. Berarti subhanallah itu manfaat dan fadilah salat duha. Kalau kita meninggalkan salat duha itu sama kita meninggalkan 360 kali sedekah. Yang mana kita mungkin tidak sanggup bersedekah sebanyak itu. Daripada hakikatnya mah sedekah teh harta. Kalau mampu mah ada hartanya, sumbangkan tak misalkan 50.000 kali 350 kali 50.000 tersebar sedekahkan. Kalau mampu. Kalau tidak bersedekah dengan 50.000 kali 360 taruhlah uang kita gitu. Maka ada cara lain bagi yang tidak bisa bersedekah dengan harta, yakni dengan zikir dan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tadi tasbih sedekah, tahmid sedekah, dakwah juga sedekah. Dan itu bisa digantikan dengan 2 rakaat duha. Maka Abu Hurairah sangat menekankan dalam hadisnya, kekasihku Rasulullah berpesan dengan 3 perkara yang aku tidak boleh meninggalkannya. Satu adalah puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sholat duha. Dan sholat duha itu 2 rakaat. Sholat duha itu 2 rakaat. Kalau masih wakal, masih antusias, masih senang, maka ditambahan sampai 8 rakaat. Ulah seueur teuing 8 rakaat meujeun. Masna. Jadi sholat sunnah itu dianjurkannya adalah 2 rakaat. Apa ini faedah hadis ini? Faedah hadis ini adalah bahwa memang betul orang itu bahkan ketika di mimbar bisa ditanya, tetapi tetap harus lihat situasi dan kondisi. Karena yang saya perhatikan, kalau ada Rasul itu berbicara, yang biasa mekat langsung itu memang biasanya para sahabat yang berasal dari pegunungan. Bangsa Arab yang berasal dari pedesaan, karena mungkin tidak biasa di perkotaan begitu, sehingga mereka terbiasa bertanya kepada Rasul itu ketika bahkan Rasul itu sedang tidak siap ditanya. Dan mereka tidak siap itu sedang tidak dalam kondisi yang seperti santai begini. Rasul ketika di mimbar malah ditanya oleh sahabat tersebut. Di sini ada beberapa tambahan ya, di antaranya keutamaan dari sholat malam itu, barangkali ada yang belum semangat untuk sholat malam. Ya. Kalau Al-Quran kan menjelaskan ada 4 faedahnya. 1, diberi kehidupan yang mudah, itu fadilah, faedah qiyamul lail. 1, diberikan kehidupan yang mudah. Yang kedua, diberikan kematian yang mudah. Yang ketiga, ditempatkan maqaman mahmuda, tempat yang terhormat nanti di akhirat. Orang tahajud itu pasti terhormat di dunia maupun di akhirat. Dia punya wibawa, punya karisma kalau orang rajin tahajud. Diberikan kemudahan di dunia, moal rudat hirupna. Lamun aya nu rudat kana hirup eta tara tahajud jelema. Ngarasa rudat, ngarasa banyak pikiran, hirup teh asa sumpek. Hirup teh asa tidak mudah gitu. Perasaan teh sewa hirup teh para tahajud itu pasti itu. Kan kahiji adalah dimudahkan hidupnya, yang kedua dimudahkan matinya, yang ketiga ditempatkan asa ayam asaro buka maqamam mahmuda, tempat yang tertinggi. Lalu yang ketiga adalah dimudahkan juga rizkinya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ada 4 kunci kita memperoleh rezeki yang barokah dan halal. Yang pertama adalah istighfar di waktu fajar. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah banyak sedekah. Yang keempat baru kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 yang menjadi kunci kita diperoleh rezeki. Rezeki yang dimaksud adalah
rizqan thayyiban halalan mubarakan. Rezeki nu haram korupsi bisa. Tapi rezeki yang halal itu Allah akan berikan, limpahkan kepada kita dengan istighfar di waktu malam, dengan sholat tahajud, dengan memperbanyak zikir dan juga sedekah. Itu adalah kunci dibuka rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manfaat, ada 4 manfaat sedekah. Ada 4 manfaat qiyamul lail. Yang pertama adalah dimudahkan hidupnya, yang kedua dimudahkan matinya, yang ketiga maqaman mahmuda, yang keempat adalah dilancarkan rezeki halal dan barokahnya. Adapun dalam hadis ini fadilah keutamaan qiyamul lail atau tahajud di dalam hadis. Yang pertama adalah madahallahu ahlahu. Allah memuji ahli tahajud. Barangkali ada yang belum semangat tahajud, ini kita sampaikan motivasi-motivasinya. Yang pertama, Allah memuji orang tahajud. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum anil madaji. Di antara ciri orang beriman yang imannya itu betul-betul iman adalah lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Kalau malam sholat terus. Dan ciri wali Allah itu memang sholat malamnya dia jarang tidur, sedikit tidur. Kalau kita melihat wali-wali Allah itu pasti bisa dipastikan malamnya itu tidurnya sedikit. Kalau ada wali Allah kebluk di sore sampai subuh, rada curiga ini. Rada curiga bahwa kita lain wali. Karena wali Allah itu dia punya waktu khusus munajat dan bersyahdu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdialog, bersyahdu, munajat pada Allah Subhanahu dengan doa-doanya. Yang kedua, alamatul muttaqin. Tahajud itu adalah tanda orang bertakwa. Jadi melihat orang takwa enggaknya lihat tahajudnya. Dari sholat lima waktu mah sama, nu takwa teu takwa ge sama. Tapi bedanya takwa dengan tidak takwa dengan orang muslim biasa itu dari tahajudnya. Ayatnya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Qalilan ma yahjaun. Yahjaun itu ya namun tidur. Qalilan sedikit tidurnya. Jadi kalau malam itu 12 jam, orang bertakwa itu tidurnya mungkin hanya separuhnya. Sisanya itu untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, faidah dari tahajud dan keutamanya adalah la yastawuna indallah. Allah tidak akan menyamakan orang yang ahli tahajud dengan orang yang jarang atau tidak tahajud. Ayatnya adalah amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Apakah sama orang yang biasa dengan orang yang selalu menjaga salat malam? Sajid dan wa qa'iman, baik dia dalam keadaan sujud maupun keadaan berdiri. Artinya apa? Kalau Allah bertanya seperti ini, artinya beda. Apakah sama orang yang biasa bangun malam ruku dan sujud dengan orang yang tidak ruku dan sujud di waktu malam? Aman huwa qanit. Ini sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tetapi butuh pemahaman tadabbur kita bahwa tidak sama antara orang yang tahajud dengan yang tidak tahajud, tidak akan sama. Dan itu faedah manfaat fadilah itu dapat kita rasakan kalau kita sudah dalam ibadah panjang tahajud kita. Aya sekali 2 kali mah can kauji. Tapi kalau sudah selama seusia hidupnya dia menjaga tahajud, dipastikan dia akan melihat karomah dari tahajudnya. Kalau orang itu menjaga tahajudnya, menjaga qiyamul lailnya, dipastikan dia akan memperoleh karomah dari tahajudnya. Dan ini fakta di lapangan. Saya pernah ngobrol dengan seorang bapak-bapak kakek. Anaknya itu semuanya jadi ulama, jadi ajengan. Kuliahnya semuanya itu kalau nggak di Mesir di Madinah. Dan mimpin pesantren rata-rata anaknya semua itu punya pesantren. Saya tanya kepada bapak itu, Ki,
apa resep ini keturunan Aki ini semuanya jadi orang gitu. Kuliahnya di luar negeri semua, mimpin pesantren semua. Padahal Akinya itu hanya kerjanya di sawah. Apa resepnya? Jaga tahajud jam. Jagi tahajud jam. Karena kita kan anak kecilnya pegang tahajud. Itu beliau sangat merasakan karomah atau dampak fadilah dari tahajud tersebut. Karena si Akinya itu pasti kan malamnya berdoa untuk anaknya. Dan doa bapak ke anak itu mujarab. Baik doa buruk maupun doa baik. Doa orang tua itu mujarab buruk dan baiknya. Dulu ada kisah di Adabul Mufrad, seorang apa namanya ahli ibadah dipanggil oleh ibunya lagi sholat sunnah, tidak nyaut namanya Jurez. Ya Jurez, cicing ya Jurez, cicing sampai 3 kali pada sholat sunnah, mestinya dibatalkan. Kalau ibu manggil lagi sholat sunnah, batalkan sholatnya. Saking besarnya hormat Islam kepada ibu bapak, batalkan. Nah ini nggak dibatalkan, kecuali sholat wajib ya. Ini dibatalkan, tidak dibatalkan. Ibunya mengucap sesuatu, semoga engkau dapat ujian yang berat. Maksudnya semoga Allah kasih pelajaran gitu. Kesel, refleks ibu kesel, mungkin karena perlu banget begitu. Akhirnya si Jurayj diuji oleh Allah dengan fitnah yang besar, bahwa dia difitnah menghamili seorang wanita di pinggir desa, yang wanita itu dikenal wanita tidak baik. Geger satu kampung kan segala macam. Wah, Jurayj sudah difitnah. Si wanita itu juga ngomong Jurayj. Wah, udah pokoknya Jurayj dicelakaan lah. Bakal diborak-barik, lalu diangkat, diarak gitu kan. Allah menunjukkan keajaibannya. Tiba-tiba bayi yang lahir dari perempuan itu bisa berkata-kata, bisa berbicara, bahwa yang melakukan ini adalah si Anu bukan si Jurayj. Baru dia dibebaskan. Makanya dalam sejarah, dalam hadis sahih disebutkan hanya 2 bayi yang bisa bicara sejak masih kandung, masih orok. Yang pertama adalah bayi Al-Masih, yang kedua adalah bayi Jurayj. Ya, itu 2 bayi yang bisa bicara sejak masih orok. Isa bin Maryam ketika dituduh oleh orang Yahudi ibunya berzina, anaknya bersaksi bahwa innani Abdullahi wa Rasuluh, bersaksi dengan bahwa dia Rasul dan hamba Allah, bersaksi atas kesucian ibunya. Lalu orang Yahudi terperangah dengan anak kecil yang bisa berbicara di waktu bayi. Nah yang kedua bayinya Jurayj ini, kisah Jurayj ini, bayi di kisah Jurayj. Jadi ibu itu kembali ke tema kita, dan bapak itu sakti sekali ucapannya, baik buruk atau baiknya. Jadi jangan macam-macam. Nabi pernah berpesan khusus, la tad'u ala abnaikum, jangan kamu berkata yang tidak baik kepada anakmu. Karena malaikat itu kadang datang di waktu yang kita tidak duga, lalu mengaminkannya. Fayu'amminu alaihi al malaikah. Khawatir malaikat mengaminkan saat ibu mengumpat anaknya, saat bapak mengumpat anaknya. Maka kalau mengumpat ngamuk, marah, ucapan yang baik. Ada kisah yang lumayan viral itu, Imam Sudais, Doktor Sudais, Imam Masjidil Haram dulu pernah bercerita ketika nakal masa kecilnya, ibunya itu kalau nakal dia ngumpatnya tuh begini, sing jadi imam haram maneh teh, sing jadi imam Masjidil Haram, eta umpatan ibunya. Mun nakal si Sudais teh, Sudais kecil ya, mun nakal teh dikitu tuh. Hal itu mana sing jadi imam haram sih ya, jadi imam haram. Umpatannya ini jadi doa. Karena itu ada saatul muwafaqah. Saatul muwafaqah itu waktu yang bertepatan. Muwafaqah itu bertepatan. Nabi mewanti-wanti kita jangan berkata buruk kepada anak kita, karena ada waktu saatul muwafaqah wa saatul ijabah.
yang mana malaikat bisa datang mengaminkan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, itu berkenaan dengan salatul muwafaqah wa salatul ijabah. Nah, kembali ke tema kita bahwasanya di antara fadilah qiyamul lail adalah melapangkan apa tadi? Rizki dan juga melapangkan urusan dunia kita. Kemudian yang keempat, fadilah atau keutamaan qiyamul lail. Kalau bahasa fadilah itu tidak biasa, kita sebutkan keutamaan dan faidah dari qiyamul lail. Yang keempat adalah afdhalus shalah. Tahajud adalah salat paling afdal setelah salat wajib. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat tahajud. Minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak terhitung, tapi anjurannya adalah berapa? 8 rakaat plus witir 3 atau 10 rakaat plus witir 1. Batasannya tidak ditentukan, mangga pada 1 rakaat kekian mangga. Demi kakinya bengkak-bengkak juga, Rasul juga bengkak kakinya. Tapi lama dalam berdirinya, bukan banyak rakaatnya tapi lama berdirinya. Jadi rakaatnya tetap 11 tapi berdirinya lama. Makanya Rasul sampai bengkak-bengkak. Kemudian sahabat istrinya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Anda ini dengan segala macam kelebihan kok masih begitu tahajudnya?" Lalu Nabi menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Aisyah sekedar melaksanakan mah sudah, tapi ingin lebih. Supaya apa? Supaya aku menjadi hamba yang bersyukur. Makanya niat ibadah yang paling tinggi niat syukur. Kan aya ibadah teh anu sakedar nyangan pahala aya, eta ibadah tukang dagang gitu. Hayang pahala we itu. Aya ibadah nu sieun disiksa eta mah ibadah budak sahaya. Ibadah budak sahaya. Nah nu katilu ibadah karena cinta yang syukur, eta nu paling tinggi. Karena para nabi ibadahnya syukur dan cinta. Di antara dalil tadi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak tahajud padahal sudah diampuni dosanya?" Rasul menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Nabi Daud pun diperintahkan begitu, "I'malu ala Daud syukran." Hai Daud, ibadahlah kamu sebagai bentuk syukurmu kepadaku. Nah ini jadi niat ibadah yang paling tinggi adalah niat syukur. Saat kita takbir itu, Allahu Akbar, ya Allah, ini syukur dan cintaku kepadamu. Dengan syukur niat pahala mah ya bagus itu juga. Niatnya siar dosa juga bagus. Tapi yang paling ringan dan paling luhur adalah jika niatnya itu karena cinta dan syukur kepada Allah. Itu udah paling top. Tahajud. Nah, kita ambil hadis berikutnya karena fadilahnya banyak, kalau disebutkan banyak sekali ini. Ya, ada 8, tadi baru 4. Ya. Atau biakannya apa ya? Biakannya saya pun. Nah, ai pamung tanggung gitu penasaran gitu. Yang keempat adalah fadilah atau faidah dari tahajud, sababu dukhulil jannah. Tahajud adalah sebab dimasukkannya orang ke dalam surga. Karena tahajud dapat mendatangkan rahmat Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, "Tadkhulul jannata bisalam." Kata Nabi, "Silul arham," sambungan silaturahim. "Absus salam," tebarkan salam. "Shallu bilail wan nasu niyam," salatlah di malam hari waktu orang tertidur. "Tadkhulul jannata bisalam," kamu akan masuk surga dengan sentosa. Jadi kalau kita ingin masuk surga dengan hampang, dengan mudah, maka perbanyak tahajud. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Wahai Sayyidina Ali, apa gerangan yang membuat Anda ini tiap malam itu tahajudnya luar biasa?" Ditanya beliau, kenapa malam itu tahajudnya tidak pernah henti gitu. Makanya Ali itu luar biasa ketakwaan, kewaraannya, kesalehannya. Tahajudnya tidak pernah berhenti. Jawaban beliau apa? "Fa inna safarul akhirah tawil." Karena aku menyadari bahwa perjalanan akhirat itu begitu panjang. Jadi Ali bin Abi Thalib ditanya oleh orang, "Kenapa kamu tahajud terus?" Jawabannya,
Fa inna safaral akhirati tawil. Perjalanan akhirat itu sangat panjang. Sangat panjang dari mulai kita diwafatkan alam kubur sampai nanti kita di mahsyar, dihisab, disidang, lama sekali. Belum lagi setelah itu menunggu dipanggilnya, lama sekali. Fa inna safaral akhirati tawil. Perjalanan akhirat begitu panjang. Dan aku ingin menyingkat, meringkasnya dengan sholat malam. Jadi kata beliau, aku ingin menyingkat perjalanan akhirat ini dengan sholat malam, supaya tidak terasa panjang, supaya tidak terasa melelahkan perjalanan akhirat itu dengan memperbanyak sholat tahajud. Yang kelima adalah syaraful mu'min wa izzatuh. Tahajud merupakan kemuliaan orang beriman dan kehormatannya. Ada dalam hadis Rasulullah bersabda, wa'lamu anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman ada pada sholat tahajudnya. Kemuliaan orang beriman dan kehormatannya ada pada sholat tahajudnya. Yang keenam, fadilah, keutamaan, faidah dari sholat malam adalah ada doa mustajab di sepertiga malam. Doa mustajab fi sulusil akhir minal lail, berdasarkan hadis Nabi SAW. Lalu yang ketujuh adalah Rasul menyebut orang ahli tahajud itu nikmar rajul, sebaik-baik orang. Sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik orang adalah ahli tahajud. Hadisnya adalah nikmar rajul Abdullahi laukana yusolli minal lail. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik laki-laki, kalau dalam teks hadisnya, adalah hamba Allah kalau dia itu mau sholat malam. Dan yang terakhir, yang kedelapan, faidah dan fadilah tahajud adalah mendatangkan rahmah atau sababu rahmah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa'ayqadha ahlahu. Allah memberikan rahmatnya kepada seorang suami, dia qiyamul lail lalu membangunkan istrinya. Allah memberikan rahmat bagi pasangan, bangun suaminya, dia tahajud, lalu setelah separuh tahajud dia bangunkan istrinya untuk juga tahajud. Itu disebut orang paling beruntung dan juga Allah akan memberikan rahmatnya. Begitu juga sebaliknya, Allah merahmati, Allah menyebut sebagai orang beruntung seorang istri manakala dia tahajud kemudian membangunkan suaminya untuk tahajud. Cara membangunkannya adalah birrosilma, dengan memerciki air ke mukanya. Jadi cara membangunkan orang menurut hadis itu adalah dengan dipercikan air. Tapi kalau seember mah bisa stres, kaget gitu. Bisa kebakaran gitu. Kalau mungkin sekarang lebih sederhana bekas wudhu ya. Jadi wudhu kemudian si air percikan ke istri kita. Teh udang keneh toker sukuna ulah. Atau ditalkin la ilaha illallah. Mau aja. Mau karena mau gitu kan. Ditalkin. Kami ayah orang tidak mau sholat subuh, diciprat air nggak bangun, disidrep nggak bangun, ditoker gitu udang, caketan dia telingana baca kentalkin la ilaha illallah, langsung merejat. Mau karena dia bawa malaikat hijrah ini. Nah begitu. Nah kemudian ada beberapa yang membantu kita untuk qiyamul lail. Ini mungkin untuk share kita bersama ya. Yang pertama adalah tarkuz dzunub, tinggalkan dosa-dosa. Itu berpengaruh kepada tahajud. Ada seorang mengadu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mengadukan dirinya, wahai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kan ulama sahabat. Wahai Ibnu Mas'ud, kenapa aku ini susah sekali tahajud? Ayah hudang jam 3 udah kalah ngecek Facebook, hoream sholatnya. Ayah hudang 3:30 ngecek WA, hudang jam 2 ngecek YouTube.
Hanya memilih. Mudah jam 4:30 masih yang lihat. Jadi hayatuhu baina handphone wa handphone mas. Hidupnya dari handphone ke handphone saja. Nah supaya kita ini mau melakukan tahajud, satu bisa bangun malam, yang kedua kalau bangun malam pun bukan kencing ngumpul tidur lagi, ataupun bangun malam hanya untuk buka HP dan tidur lagi, atau buka HP sampai subuh, maka sebabnya kenapa kita tidak bisa tahajud, kata Ibnu Mas'ud, adatkum dzunubukum, dosamu telah mengikat kakimu. Dicangcang sukuna horeang tahajud, najan hudangnya teu tahajud. Eta tandana sukuna dicangcang ku setan. Cancang ku setan. Ari bahasa hadis mah kan lamun orang tidur di isya sampai ka subuh teu hudang-hudang acan tahajud, saur hadis mah bala alaihi syaitan fi udhunai. Setan ngiihan ceulina. Dikiahan ku setan ceulina. Eta nu ti sore sampai ka subuh teu tahajud. Ari ieu mah kadang hudang ataupun bangun tapi tidak mau tahajud hoream gitu. Ari tidak bangun mah masih aya mendingna. Dan namanya juga orang tertidur, namanya keblukan begitu. Kebluker. Orang yang biasa kebluker. Ini mah bisa jadi bangun tapi enggak tahajud. Malas gitu hoream. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud, adatkum dzunubukum, dosa-dosamu nyancang suku mari. Suku urang teh dicangcang hoream tahajud. Ayo muka apa? Muka biasa jago apa kalau tidak ngantuk gitu. Mata teh segar bugar gitu. Tapi ketika tahajud itu. Jadi tarku dzunub, tinggalkan dosa di siang harinya. Yang kedua adalah qillatul akli. Jangan makan banyak-banyak. Karena makan banyak itu menyebabkan tidur banyak. Tidur banyak menyebabkan lapas sampai ke subuh. Maka kalau mau malam itu makannya sedikit saja. Itu membantu kita bangun malam untuk tahajud. Qillatul aql, qalilul aqli, makanya sedikit saja. Yang ketiga adalah doa bitaufiq. Ini yang paling penting. Berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 4 mau tahajud. Kalau kita sudah niat begitu, insya Allah benar pastikan bangun itu. Kalau kita dari sore sudah niat, ya Allah bangunkan saya untuk tahajud, itu bangun. Tapi kadang mesti dibangunkan beda. Ya kan. Ngagoler deui. Komo ayeuna geus putih mah. Bangun teh hanya untuk memastikan selimut tepat pada tempatnya gitu. Paling nikmat itu bangun jam 3, tiris-tiris selimut ditarik deui. Subhanallah. Kita nikmat. Jam 3. Ya, jam 3 bangun. Yang keempat yang membantu kita tahajud adalah aklul halal, memakan hanya yang halal-halal saja. Lalu yang kelima, qailullah, tidur siang. Itu menguatkan tahajud. Tidur siang yang dianjurkan itu adalah setengah jam sebelum zuhur. Itu sunnah. Sunnah banget malah itu. Sebelum zuhur. Sampai Nabi bersabda, fa inna syaitana la yaqil. Karena setan itu enggak qailullah. Jadi supaya orang hayang beda dengan setan, tidur setelah lohor. Cek Nabi teh, setan mah tara sareng beurangna. Nah supaya orang tersarua dengan setan gitu. Siang-siang itu tidur sebentar, 10 menit, 15 menit sebelum zuhur. Sistem ini diadopsi oleh negara-negara maju. Di Korea itu katanya kalau siang karyawan itu disediakan tempat tidur, nanti tidur dia sebelum zuhur. Ataupun setelah zuhur, setelah istirahat gitu. Setengah jam. Karena secara ilmu saraf itu otak itu ketika tengah hari dia mencapai grafiknya itu mencapai puncaknya. Puncak lelahnya berpikir. Kalau diistirahatkan dia tenang lagi. Dan itu menambah produktivitas bekerja. Bukan hanya di Jepang, di tempat-tempat lain juga banyak dipraktekkan. Di tempat kantor itu ada kasur yang disorolok ke bawah itu. Disorolok ke bawah, itu tidur ya 10 menit siang hari. Ya kita umat Islam kantornya berorang gitu. Tempat lagi harida sholat udah tidak bisa segala macam. Nah, jadi disunahkan qailullah, satu membantu tahajud, yang kedua menurunkan grafik berpikir yang lagi berat-beratnya begitu muncak. Lalu
itu juga bagian dari mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul menyebutnya fa inna syaitana la yaqil. Setan itu tarakailah. Setan itu nggak pernah tidur siang. Makanya kita manusia dianjurkan tidur siang. Kapan? Sebelum zuhur. Berapa menit? Maksimal setengah jam. Maksimal. Di jam salapan kalau hormal ya kayak ulah. Namanya tibra. Atau kalau sebelum zuhur tidak bisa, boleh setelah zuhur. Boleh setelah zuhur. Tapi maksimal setengah jam. Jangan lama-lama. Setengah jam sudah maksimal. Tapi sunnahnya itu kurang dari itu. Makanya bahasanya qailullah. Qailullah itu sedikit tidur. Sedikit tidur. Hanya semua untuk menyegarkan pikiran. Nah, itu nanti membantu cenghar di malam harinya. Lalu yang keenam, yang terakhir, yang membuat kita ini rajin tahajud, asbabu qiyamil lail adalah kasratu zikrillah, memperbanyak zikir. Ahli zikir mustahil tahajud. Ahli zikir mustahil tahajud. Pasti jiwanya akan terdorong untuk tahajud karena dia biasa zikir. Ain utara zikir mah mungkin agak susah tahajud, tapi orang yang rajin zikir, tanda dan cirinya pasti terdorong tahajud lebih kuat. Zikir yang banyak, zikran katsiran. Nah, itu beberapa ulasan ataupun bahasan tentang keutamaan, faidah dan juga manfaat dari tahajud. Sampai-sampai saking pentingnya urusan ini, Nabi menjelaskannya di saat di atas mimbar. Saking pentingnya urusan tahajud. Juga hadis berikutnya sama. Kaifa sholatul lail? Nabi ditanya lagi, kapan sholat bagaimana cara sholat malam? Lalu Nabi bersabda, masna fa idza khashita subha fa'autu bi wahidatin tu'tiru laka ma qad shallaita. Nah, itu dua hadis cukup ya tentang qiyamul lail. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kalau sunat witir 1 rakaat, apa bacaan surat? Bacaan surat itu disunahkan witir al-ikhlas. Al-Ikhlas. Sholat sunnah itu rata-rata dianjurkannya itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi double qul-nya. Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua adalah qul huwallahu ahad. Semua sholat sunnah itu anjurannya itu. Ba'diyah, qabliyah, 2 rakaat sebelum fajar, tahiyatul masjid, kemudian qiyamul lail, kemudian witir itu. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kalau mau diselingi kata Nabi, jangan kau lupakan qul a'udzu birabbil falaq. Kalau misalkan dua ini bosan atau bagaimana, seling dengan qul a'udzu birabbil falaq, karena Nabi berpesan di dalam sholat-sholat sunnah kita, jangan kau lupakan qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu anjurannya. Baik, kita cukupkan semestian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi kita tahajud sehingga Allah memberikan banyak keutamaan dan fadilahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bertemu lagi besok dalam kitab Zadul Ma'ad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.